Setelah Fei Hun masuk, ia bertanya ada apa ini dan siapa pria gendut di sana. Seketika, pria itu meminta maaf kepada Fei Hun karena ia gagal dalam misi yang telah diberikan. Fei Hun yang tidak tahu apa-apa langsung merasa keheranan karena ia tidak mengenal pria itu sama sekali. Sesaat, akhirnya Fei Hun sadar kalau dirinya saat ini telah dijebak. Ziya akhirnya ditarik oleh Raja Dewa untuk kembali ke dunia dewa. Di sana Raja Dewa memberikan ia perintah untuk membunuh Yang Ziyan. Tentu saja Ziya menolak dan ia tak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Oleh karena itu, Raja Dewa hendak turun ke bumi untuk membunuh Yang Ziyan. Mendengarkan hal itu, Ziya meminta satu kali kesempatan untuk membuat Yang Ziyan sadar kembali, yang dimana Gong saat ini sedang membangkitkan mata gelap surgawi di tubuh Yang Ziyan. Tak lama setelah itu, ia pun tersadar dari mimpinya, dan ia tahu itu bukanlah mimpi belaka. Portal yang menghalanginya di sana juga telah dihilangkan oleh Raja Dewa, dan terlihat pedang Suan Yuan tergeletak di tanah. Di lain sisi, Fei Hun yang berada di kamar dipanggil oleh sang raja untuk segera keluar. Di sana, Xin memintanya untuk segera mengakui kesalahannya karena sudah beberapa hari ini Fei Hun tidak mau mengaku. Fei Hun sendiri tetap bersikeras kalau semuanya ini merupakan ulah dari seseorang yang hendak memfitnahnya dan dituduh sebagai dalang yang hendak membunuh sang raja. Tak lama kemudian, pria gendut di sana langsung dikeluarkan dan Fei Hun langsung memohon kepadanya untuk berkata jujur siapa yang menyuruhnya saat ini. Sesaat pria gendut tersebut teringat akan perkataan dari Fei Zong. Apabila ia menuruti segala perintahnya, maka sanak keluarga dari pria itu akan selamat. Namun kalau ia berani melawan, maka keluarganya akan dibunuh. Maka dari itu, pria gendut ini terus berbohong dan berkata kalau permaisuri Fei Hun lah yang menyuruhnya untuk membunuh sang raja. Sesaat, Tuan Cheng bersama Menteri Lukman mengatakan kepada sang raja kalau pria itu membawa sebuah pelakat istana kerajaan dan mereka ingin memastikan apakah pelakat itu asli atau tidak dengan cara menyamakan pelakat tersebut dengan milik sang raja. Lalu, Xin mengerahkan pasukan untuk mengambil pelakat miliknya di dalam kamar. Di lain sisi, Gong terus mencuci otak Yang Ziyan supaya membuatnya menjadi marah, supaya mata gelap surgawi bisa keluar. Xiao Er yang mencari keberadaannya sesaat mendengarkan suara teriakan dari Yang Ziyan. Kembali ke mereka. Setelah diambil, Tuan Cheng lalu mencocokkan keasliannya, yang dimana memang benar pelakat tersebut sama-sama asli, yang membuktikan Fei Hun memang memberikan pelakat miliknya kepada pria gendut di sana. Semua bukti mengarah ke Fei Hun, yang membuatnya tidak bisa membuktikan kalau semuanya ini hanyalah fitnah belaka. Sang raja yang murka lalu hendak mencocolkan besi panas ke tubuhnya. Namun selir Huang mengambil alih tugas tersebut. Ia pun langsung mencocolkan besi panas tersebut ke tangan Fei Hun dengan penuh sukacita. Tak lama kemudian, Yin Jiao datang ke sana dan ia sangat marah atas tindakan ayahnya. Ia pun membenci Daji karena dianggap dalang di balik semuanya ini.
Sesaat ia memaksa pria gendut itu untuk mengaku kalau bukan Fei Hun pelakunya. Namun tiba-tiba dari arah belakang secara tak terlihat Zhu Qi mendorongnya dan seketika pria itu pun tewas terbunuh di tangan Yin Jiao. Alhasil, sang raja menjadi marah karena satu-satunya saksi telah terbunuh. Yin Jiao lalu dipaksa untuk dibawa pergi dari sana. Sedangkan Fei Hun disiksa oleh sang raja dengan membuat kedua matanya menjadi buta. Sebagai hukumannya saat ini, Fei Hun hanya bisa berteriak dan suaranya bergema di seluruh istana. Di lain sisi, Xiao Er berhasil menemukan Yang Jian. Namun karena Yang Jian dipenuhi rasa dendam dan kekuatan mata gelap surgawi telah mengendalikan tubuhnya, Xiao Er di sana bahkan tidak ia kenali sama sekali. Tak lama kemudian, Ziya datang ke sana dan mencoba menyadarkannya. Namun justru Yang Jian balik menyerangnya. Karena dari perkataan Gong sebelumnya, kalau Ziya berusaha membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, Ziya menggunakan pedang Suan Yuan dan mengorbankan jiwanya untuk mensucikan kekuatan mata gelap surgawi. Sesaat, roh milik Ziya mendekatinya sambil mengatakan terdapat dua jenis kekuatan milik Yang Jian, yaitu mata gelap surgawi yang membuatnya menjadi kuat namun menjadi jahat. Yang kedua, mata surgawi yang membuatnya menjadi kuat dan tidak menjadi jahat. Ziya mau Yang Jian tidak terpengaruh oleh dendam miliknya. Karena bukan hanya dirinya yang akan hancur, namun di tiga alam, di semua semesta ini akan hancur. Setelah itu, Yang Jian pun terjatuh dan kembali sadar. Sementara Gong diambil kembali oleh Raja Dewa. Singkat cerita, Yang Jian yang sebelumnya pingsan kini kembali sadar dan ia menyadari kalau Ziya, gurunya tersebut telah tiada. Mereka berdua pun menangis tanpa henti, terutama Yang Jian karena merasa ulah dirinya lah Ziya menjadi tewas. Dari kejauhan, Lan yang mencari keberadaan mereka tak sengaja mendengarkan semuanya itu yang membuatnya tidak percaya kalau ayahnya telah tiada dan terbunuh akibat Yang Jian. Ia pun kembali sambil menangis dan memberikan informasi tersebut kepada sang ibu. Sementara itu, Yin Jiao mendapati ibunya saat ini telah buta. Ia pun menjadi sangat dendam kepada sang raja. Namun sang ibu memintanya untuk jangan melawan ayahnya itu karena ia tak ingin Yin Jiao juga ikut terluka. Saat mereka berdua kembali, Lan menuduh Yang Jian sebagai pelaku yang telah membunuh ayahnya.
Xiao Er mencoba menjelaskan kalau semuanya ini ulah dari Gong yang telah mengaktifkan mata gelap surgawi milik Yang Jian. Namun tetap saja Lan tidak peduli. Yang Jian lalu sujud di hadapan Lan bersama ibunya dan meminta mereka untuk membunuhnya saja sebagai penebusan dosa. Singkatnya, Lan melihat ibunya seperti orang stres dan tidak mempercayai kalau suaminya itu telah tiada. Ia pun mencuci pakaian Zia dan yakin suaminya akan kembali lagi suatu saat nanti. Lan berusaha untuk menyadarkan ibunya tersebut agar mengikhlaskan kepergian ayahnya. Sang ibu akhirnya pingsan sambil memegang sapu milik Zia. Di lain sisi, Xiao Er dipanggil oleh Fei Hun dan memintanya untuk menjaga Yin Jiao anaknya tersebut, karena di malam hari nanti ia akan berkorban nyawa kepada surga demi keselamatan negara kerajaan Shang. Karena di bawah kepemimpinan dari Xin, kerajaan Shang saat ini sudah hampir menjadi hancur. Hingga di malam harinya, ia diantar oleh Xiao Er dan upacara penyerahan nyawa kepada surga pun hendak dilakukan. Fei Hun yakin dengan ia melakukan itu, surga dan para dewa akan melindungi kerajaan Shang dari kehancuran. Tak lama kemudian, sang raja datang ke sana, dan ia sangat terkejut melihat semuanya ini. Terlihat para peramal mencoba menghentikan sang raja, namun Xin membunuhnya tanpa belas kasihan. Karena tak ingin Fei Hun mengorbankan nyawanya, Xin berkata kalau ia berjanji akan mencabut semua tuduhan saat ini dan mengembalikan statusnya sebagai permaisuri kerajaan, asalkan Fei Hun tidak melakukan semuanya ini. Namun tetap saja Fei Hun menolak sambil berkata kalau saat ini ia difitnah dan ia tidak pernah merencanakan pembunuhan sang raja. Ia melakukan semuanya ini untuk memberikan persembahan kepada surga, supaya kerajaan Shang tetap selamat dari kehancuran. Tak lama kemudian, Yin Jiao datang ke sana. Ia pun memohon kepada ibunya agar tidak mengorbankan nyawa miliknya, karena ia tak ingin kehilangan ibunya. Namun semuanya terlambat. Sang ibu berjalan di atas kobaran api. Ia yang mencoba mengejar ditahan oleh Xiao Er karena sangat berbahaya. Keesokan harinya, atas meninggalnya Fei Hun, kini sang raja memerintahkan untuk memanggil keempat klan negara untuk datang ke istana, dengan tujuan untuk memperingati kematian permaisuri Fei Hun. Salah satu klan negara bagian barat dipimpin oleh seseorang yang bernama Tuan Ji. Ia merupakan pemimpin sekaligus raja kerajaan Zhong di wilayah barat.
Karena ia dipanggil untuk pergi ke istana kerajaan Shang, ia pun hendak memenuhi panggilan tersebut. Karena bagaimanapun juga, keempat klan negara saat ini tunduk atas perintah Raja Kerajaan Shang. Di dunia dewa, Raja Dewa masih belum rela kalau Ziya tewas begitu saja. Ia pun menggunakan seluruh kemampuannya untuk melanggar takdir, untuk menghidupkan kembali roh milik Ziya. Ziya akhirnya hidup kembali, namun saat ini hanya berbentuk roh. Apabila mau jiwanya kembali, ia harus dipukul menggunakan sapu miliknya sebanyak 49 kali. Maka otomatis jiwanya akan kembali. Tak lama kemudian, Gong juga dipanggil untuk menghadap. Kali ini, Raja Dewa tidak main-main lagi untuk memberikan hukuman kepada Gong. Lalu, Ziya di sana memohon untuk dikembalikan ke bumi, karena ia kangen dengan anak dan istrinya. Permintaannya itu pun dikabulkan, dan Ziya langsung diturunkan ke bumi. Sedangkan Gong saat ini juga diturunkan ke bumi menjadi manusia. Bahkan kekuatan miliknya diambil oleh Raja Dewa, supaya ia benar-benar menjadi manusia biasa dan bukan lagi seorang dewa. Singkat cerita, Ziya tiba-tiba muncul di hadapan Yang Jian. Awalnya, Yang Jian merasa itu hanyalah ilusinya saja. Di saat ia mendekat, ia baru menyadari kalau gurunya tersebut saat ini benar-benar hidup kembali. Ia pun berteriak memanggil semua orang. Melihat Ziya masih hidup membuat mereka sangat bahagia. Namun terlihat Ziya seperti mayat hidup yang tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan mulutnya tidak bisa berbicara dan matanya tidak berkedip. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Dewa sebelumnya, ia harus dipukul sebanyak 49 kali menggunakan sapu miliknya, supaya jiwanya itu bisa kembali. Namun sayang, semua orang saat ini tidak ada yang tahu. Setelah itu, mereka pun memberikan persembahan dengan harapan Ziya bisa bergerak kembali. Namun tetap saja hal tersebut tidak berhasil.